Halo teman-teman, balik lagi PSR. Kali ini kita akan ngebahas film. Enggak juga ya, ini bukan segmen itu ya. Gue udah serius nih. Iya, ini bukan segmen itu ya, tapi langsung aja lah. Eh, kita berdua mau ngebahas soal Sri Asih, of course. Mungkin kalau teman-teman nonton di channelnya Kramax udah banyak banget breakdownnya, tapi this is the Play Store Rewatch channel ya, atau PSR channel, so we don't know anything about Sri Asih, and I don't have any effort to break down it all. Nah, makanya kita kedatangan Kramax atau Eka untuk membantu saya mengenal lebih jauh tentang Sri Asih. Nah, saya memang datang khusus untuk membantu konten kreator yang pemalas. Nah, seperti ini yang tidak mau mengenal kultur lokal kita. Saya mau mengenal, ini salah satu effort saya. Meskipun saya sibuk, saya ingin mengetahui lebih lanjut. Makanya saya butuh Eka Kramax untuk mengenalkan kepada saya. Without further ado, kita langsung masuk aja. Jadi kemarin kan sempat rilis tuh trailer Sri Asih. Seperti yang kita lihat teman-teman, Kramax ini membreakdown ya. Jadi teman-teman kalau lihat breakdown yang very detail bisa datang ke channel Kramax. Nah, karena saya sebagai kreator pemalas mengaku malas untuk membreakdown, mungkin teman-teman bisa, bukan teman-teman ya, Eka mungkin bisa share ke saya. Sebenarnya yang paling, I don't want to you to share all the things ya in the trailer gitu. Cuma apa sih yang paling highlight? Maksudnya yang ngebuat orang-orang tuh kayak anjir, gara-gara scene ini we know that there is something with this and that gitu, yang benar-benar secara universe-nya tuh very big gitu, very big news gitu. Gue sih sebenarnya gue nggak mau nge-share banyak detail tentang trailer ataupun teaser ya. Gue cuman pengen nge-share excitement gue terhadap proyeknya Bumi Langit yang satu ini gitu. Nah, dari trailer dan teaser kemarin udah paling jelas sih sebenarnya. Yang agak ngejutin banget itu adalah pada saat dimunculin sosok yang paling terakhir itu, yang Play Store Rewatch juga nge-breakdown, dan itu adalah Dokter Setan. Meskipun namanya belum pernah disebutkan. Anyway, ya itu menjadi salah satu kejutan banget karena Dokter Setan itu bukan villainnya Sri Asih, bahkan nggak pernah ketemu sama Sri Asih sebenarnya. Kalau di komik dia yang dihadapi, yang ngadepin Dokter Setan itu adalah Godam, bukan Sri Asih. Dan yang bikin excitement gue semakin tinggi adalah karena ternyata Bumi Langit itu di bagian di jagat sinemanya itu mengangkat atau mengadaptasi tidak secara mentah apa yang ada di komik-komik Bumi Langit gitu. Jadi mereka memang benar-benar yang membangun sebuah building universe sendiri, yang kita bahkan yang nge-breakdown itu nggak bisa langsung mengambil referensi langsung dari komik karena semua bisa langsung terpatahkan kalau bicara tentang jagat sinemanya gitu. Itu yang bikin gue takjub sih. Nah, yang juga menjadi excitementku adalah karena Sri Asih itu adalah termasuk salah satu jagoan wanita, karena selama ini gini loh, semenjak gue menikmati dunia pop culture baik itu dari luar maupun lokal, dari Indonesia itu aku tuh nyari-nyari sebenarnya jagoan perempuan kita itu siapa sih selain yang selama ini yang mungkin kita tahu yang kayak tadi Gundala, si buta dari gua hantu. Nah, kalau di luar kan kita udah tahu banyak banget jagoan-jagoan wanita kan. Wonder Woman yang paling terkenal di situ. Oke. Dan Indonesia yang terkenal itu hampir bisa dibilang gak ada. Terkenalnya cuma di kalangan para pembaca komik doang. Sementara kan gua aja tahu Gundala itu bukan karena komik sebenarnya, karena mainan. Ada mainan apa sih namanya, bukan kuartet sih sebenarnya. Ada mainan gambar tuh, gambar-gambar yang dimainin sejak kecil. Di situ ada gambar Gundala. Nah, di situ ada gambar Sri Asih. Nah, gue tahu tokoh-tokoh komik itu dari mainan tersebut. Barulah pada saat beranjak SMP baru terus datang ke rental. Dulu ada di tempatku itu ada rental rental komik. Nyewa di situ, terus dapat komik-komik yang udah jadul banget, bener-bener jadul. Bahkan ada manhwa itu komik Cina ya kalau nggak salah. Komik Korea, manhwa. Oh, manhwa iya, pakai hua berarti Cina. Manhwa Korea. Korea manhwa itu Cina, komik Cina lah pokoknya yang gue dapat, yang gue baca pertama kali komik tuh komik Cina, bukan komik sebenarnya karena bentuknya agak kayak majalah gede gitu kan, kayak cerita cergam. Nah, mulai dari situlah akhirnya tahu, tapi ya daya ingatku tidak sehebat orang-orang ini. Jadi memang benar-benar cuma sekedar kenal doang, dan waktu itu kita ngebaca cuma sekedar ngebaca doang, kita nggak ngulik
nggak seperti sekarang gitu perkembangannya. Nah, yang ada di trailer itu semuanya memang benar-benar menarik, mulai dari ya trailer ya, kalau bicara tentang trailer ya, detail-detailnya mulai dari yang itu tadi, villain yang akan dihadapi di sini, terus ngetis entitas dan segala macam. Padahal ekspektasi kita ketika mau nonton Sri Asih, yang untuk yang tahu, yang pernah baca komiknya, ekspektasi kita Sri Asih itu cuma bakalan ngadepin ya gerombolan kriminal, mafia dan segala macam kayak gitu-gitu. Ini ternyata di sepanjang trailer malah kita udah ditis banyak hal tentang hal-hal mistis gitu, entitas, Dewi Api dan segala macam. Itu benar-benar di luar ekspektasi, dan itu yang membuat para fans mungkin ngerasa nggak siap dengan ini semua, dengan apa yang disajikan sama jagat sinema Bumi Langit, karena memang tidak seperti itu dalam komik gitu loh. I see. Tapi apakah Sri Asih di trailer ini too much revealing gitu? Karena mungkin ini live action keduanya dari jagat sinema Bumi Langit, jadi memang harus bawa excitement. Jadi kalau cuma fokus on the karakter development-nya si Sri Asih itself tanpa campur-campur elemen dari jagat Bumi Langit gitu, jagat sinema Bumi Langit, jadinya kurang excitement gitu. Makanya dicampurin beberapa elemen, ada tadi kalau bilang Dokter Setan, entitas dan lain-lain gitu. Jaga Bumi sempat ke-mention whatever it is gitu. What do you think? Gue sih sebenarnya memang merasa ini terlalu banyak yang di reveal di teaser ya, di trailer. Ini too much kalau menurutku. Apalagi gue kaget kenapa Jaga Bumi disebutin di trailer gitu. Padahal sebenarnya itu bisa menyimpan bisa menyimpan potensi. Cuman ya mungkin karena ini adalah proyek yang Gundala memang menjadi proyek pertama. Cuman masalahnya kan kita sempat menghadapi masa-masa pandemi. Jadi mereka mungkin memang butuh hal tersebut untuk menaikkan hype calon penonton film ini dengan mereveal banyak hal yang sebenarnya merupakan identitas dari komik. Jaga Bumi juga identitas dari komik, terus apalagi yang ke-reveal ya, banyak banget. Tangguh itu juga termasuk salah satu identitas superhero dari komik juga. Nah, dengan nge-reveal banyak hal seperti itu, mereka mungkin berharap bahwa bisa naikin hype penonton setelah hancur di masa pandemi, dan mungkin merasa agak kecewa dengan proyek film superhero yang sebelumnya. Ya sorry to say, memang banyak yang kecewa dengan proyek film superhero yang sebelumnya. Apalagi di tempatku saja itu ada banyak banget komentar-komentar yang udah bernada kecewa. Terus sampai bahkan gini, gue cuman pengen kasih pesan sama yang komen-komen ini, jangan sampai berakhir kayak film yang sebelumnya gini, ojo dibanding-banding ke. Karena ini beda bro, maksudnya ya dicoba dulu, nggak usah langsung pesimis kayak gitu dong gitu. Dan kalau dilihat dari trailer sih memang tidak sempurna ya, cuman apa yang disajikan di trailernya Sri Asih patut untuk ditunggu, patut untuk ditonton di bioskop dulu, terus kita komentarin, dibandingkan dengan nungguin komentar-komentarnya orang, apalagi dengan berdasarkan film lain terus dibanding-bandingkan dengan film yang belum tayang ini kayak gitu. Ya, Itulah yang kenapa mereka akhirnya masukin banyak hal gitu, termasuk yang lu sebut tadi, Jaga Bumi, Tangguh alias Sembrani, Dokter Setan, belum lagi cast-nya langsung di-reveal semua dong. Reza Rahadian ada di situ, siapa lagi, Ibu Christine Hakim ada di situ. Padahal sebelum-sebelumnya itu cuma sekedar rumor doang, dan ternyata terkonfirmasi di sini. Masih banyak lagi yang bakalan ini, mudah-mudahan sih masih banyak hal yang disimpan ya. Dan ini adalah dan kejutan-kejutan yang dihadirkan di trailer ini mudah-mudahan adalah kejutan-kejutan yang minor. Mudah-mudahan ada kejutan lain nanti di filmnya kayak gitu. I see. Berarti sebenarnya gue sih happy ya, maksudnya skena pop culture kita udah selevel itu. Bahkan dulu sempat leak tuh cast-castnya jadi siapa itu leak gitu. Kita udah sampai situ tuh, saking excitementnya itu. Jadi ketika leaknya itu muncul dan itu jadi pembahasan, berarti bukti bahwa memang komunitas pop culture kita tuh sehat dan memang berjalan gitu. I'm very excited about that. Anyway, berarti si Asih akan rilis di tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober 2022. 6 Oktober, berarti sebentar lagi rilis ya, nggak nyampe sebulan lagi. Nah, ngomong-ngomong soal 6 Oktober, seminggu sebelum, nggak nyampe seminggu kali ya, 5 hari sebelum Sri Asih rilis, sebenarnya tuh akan ada acara convention terbesar
bukan terbesar juga ya terbesar lah di Indonesia, Eh, comic convention terbesar yang bernama Indonesia Comic Con gitu. So after the pandemic has hit Indonesia, sebelumnya kan terakhir latest itu 2019, 2020 nggak ada, 2021 hybrid, and then came up lagi 2022 di Jakarta Convention Center. Dan probably Bumi Langit juga akan ada di sana. Tapi kayaknya sih confirm ya, karena gue udah dapet orang dalam sih Bumi Langit akan ada di sana gitu. Dan probably Sri Asih juga mungkin akan ada reveal project-project di sana. Apalagi menjelang kan, pasti ada Iya. tuh. Menurut gue sih Pevita Pierce akan ada di sana. Kenapa? Karena sekarang timnya, cast-nya si Pevita Pierce and the Gang nih udah lagi tour nih ke Surabaya, ke Bandung, dan probably menurut gue end up-nya akan di Indonesia Comic Con. Indonesia Comic Con. Betul. Bagus banget. Mantap kan? perkiraan. Mantap Iya, kan? bener. Gue yakin nanti bagi-bagi tiket udah gala premier tuh. So you guys kalau bisa datang ke Indonesia Comic Con gitu. Ketemu gue juga lah, kita ngobrol-ngobrol lah. Ya kalau ada yang mau ketemu gue sih, tapi ya Ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan juga gue bisa datang ke situ. mantap gitu. So itu aja soal Sri Asih. Thank you Eka udah mau mendengarkan permintaan request dari seorang kreator pemanas ini untuk mengenalkan Sri Asih jadi lebih lanjut gitu. Habis ini Bentar. Gue sebelum ini gue pengen nanya komentar lu tentang ya apa yang membuat lu excited dulu, bentar. Setelah nonton teaser dan trailer Sri Asih. Pevita Pierce ya, Ci. Ya, oke. Gua juga. Pevita Pierce ya, karena gue ngikutin Pevita Pierce secara personal tuh, apalagi pas pandemi gitu. Dia bener-bener intensitas latihannya, workoutnya tuh bener-bener sangat serius gitu. Jadi gue excited gitu. This is something yang bukan ada stunt guy yang bener-bener ngegantiin Pevita semua actionnya. Gue yakin produksi kita belum selevel itu. Mungkin ada stunt gitu, cuma in a certain action sequence lah gitu. Cuma gue yakin 50%, maybe 70% of the scene itu pasti dilakukan oleh Pevita sendiri. Makanya dia sampai workout gitu dan latihan koreo dan lain-lain. Itu sih kalau gue ngomongin secara movie in general, I can say ya let's see lah gitu. Gue nggak bisa komen banyak lah gitu. Gue punya I have my own opinion, tapi let's see aja lah gitu. Yang penting sih gue dukung apapun yang terjadi, mau jelek mau bagus, gue support the pop culture industry. Ya, Gitu. betul sih. Gitu aja. Thank you udah nonton teman-teman. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.